Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi, teacher ucapkan untuk siswa kelas 7. Berjumpa lagi bersama teacher Suci pada mata pelajaran IPA, tepatnya pada hari Jumat ini. Baiklah, di sini teacher akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya, di mana pada materi kali ini kita akan membahas tentang unsur. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Baiklah, di sini tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas yang pertama itu peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap berbagai materi dalam bentuk unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, itu peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh dari senyawa dan dapat juga menyebutkan contoh dari campuran. Tujuan yang selanjutnya itu peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir itu peserta didik dapat membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Pada gambar di samping ini, apa yang dapat kamu amati? Di puncak Monas ada emas. Termasuk materi apakah emas itu? Silakan nanti dijawab pertanyaan yang akan teacher ajukan ini. Baiklah, kita masuk ke pengertian dari unsur itu sendiri, di mana unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lainnya yang lebih sederhana melalui suatu reaksi kimia sederhana, yang mana contohnya emas tadi. Dalam ilmu kimia, di sini kita juga membahas sistem periodik unsur-unsur kimia. Bisa dilihat pada gambar, ada banyak unsur yang menyusun satuan dalam kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat 3 jenis unsur. Yang pertama yaitu ada unsur logam, yang kedua unsur non-logam, dan ketiga unsur semi-logam atau metaloid. Selanjutnya kita membahas sifat-sifat dari unsur logam, di mana sifatnya itu yang pertama mengkilap, yang kedua yaitu penghantar panas dan penghantar listrik yang baik atau disebut juga dengan konduktor, titik leleh dan titik didihnya tinggi, berwujud padat pada suhu atau tekanan normal kecuali raksa atau cair. Yang selanjutnya itu keras kecuali natrium dan kalium, itu lunak. Dan sifat selanjutnya itu meregang ketika ditarik atau duktilitas yang sangat tinggi. Jadi itu ada beberapa sifat dari unsur logam. Ini ada beberapa contoh dari unsur logam dan lambangnya. Itu bisa dilihat pada gambar yang telah teacher sediakan ini. Sedangkan sifat-sifat pada unsur non-logam, dia tidak mengkilap, tidak dapat mengantarkan panas dan listrik atau dia bisa disebut juga isolator, memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Dia bersifat sangat rapuh, berupa padatan cair dan gas pada suhu kamar, dan juga contohnya padatan karbon, cairan bromin, dan gas hidrogen yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat beberapa contoh dari unsur non-logam pada gambar yang telah teacher sediakan. Silakan diperhatikan. Sifat selanjutnya itu kita bahas tentang unsur metaloid. Dia memiliki sifat seperti logam dan juga non-logam. Dia berbentuk seperti logam tetapi berwarna gelap dan juga bersifat semikonduktor, yaitu tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu yang rendah, tetapi bersifat hantaran listriknya menjadi lebih baik ketika suhunya lebih tinggi. Jadi di sini kita bisa membedakan apa saja sifat dari masing-masing unsur logam, non-logam, dan unsur metaloid. Dan ini adalah beberapa contoh dari unsur metaloid, di mana
terdapat pada gambar di sini atau gambar yang telah teacher sediakan, bisa diperhatikan dengan seksama. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kita tentang unsur, di mana tugas yang akan kalian cari atau yang akan dikerjakan yang pertama itu carilah dari internet sifat-sifat unsur serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari minimal 20 unsur. Itu sesuai dengan lambangnya juga ya. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di WA teachernya. Dan selamat berjumpa dan selamat mengerjakan tugasnya.